sarang ampel. Oh, sarang ampel. Bah, jadi justru masih sepupuan jauh tuh. Oh. Yang asal. Ini yang dipegang yang nggak kebakar, saya dapat dari sana. Yang unik tongkat ini. Ini tongkat langsung ini dimakan rayap. Rayap makan tapi bentuk Allah, Rasul Muhammad. Dia berbentuk itu. Nah ini peninggalan. Nah balik ke sini. Nah ini batu yang unik. Dia disuk ini makanya gini. Disuk itu yang sang dia agung. Ini namanya disuk yang sang itu kekuatan di sama pencipta. Yang di depan itu namanya yang Batara Sumpi, kekuatan di pemimpin. Yang di belakang ini namanya yang Batara Sumpi, yang panjangan, kekuatan rakyat. Ini tuh pedoman gede, tongkat kali atau yang Al-Quran Sunnah. Disuk berbentuk perahu menggambarkan negara bisa kuat kalau memiliki 3 kekuatan. Kekuatan iman takwa di sama pencipta, kekuatan pemimpin, kekuatan rakyat disatukan dengan tongkat. Begitu gambaran disuk itu. Halu itu di haluan. Di sini halu atau lumpang dijalankan. Ini cerita lukisan saya tentang Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi menaikkan harimau putih lalu harimau putih ditemukan di tunggangan. Baik sini Pak. Ini penelitian BRIN. Ya. Penelitian BRIN setelah ditemukan tahun 2004 dia meneliti sampai 2001, 2, 3, 4 meneliti benda-benda ini lalu dinyatakan ini benda yang asli di lab diperiksa batunya ada di sini katanya ini batu teman. Ini batu zaman megalit. Batu arca budaya megalit di Jawa Barat masa prasejarah kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi. Ini ditemukan di daerah Sukabumi dan Kabupaten. Benda-benda ini. Nah, ini termasuk benda-benda berupa Anjingau yang sekarang ini tapak batu. Ini batu di tempat nama Pancaritan. Dulu ada legenda ini tempat Raja Sendang Panang duduk di situ. Betapa. Nah, yang betapa di situ. Ini yang batu Pancarita. Kemudian ini acak-acak juga. Ini zaman megalit semua. Ini benda-benda zaman perunggu. Tahun zaman perunggu. Ini acak di Jawa Barat. Ini kalender. Ini kalender dari Banten. Ini kalender dari Kalimantan. Batak. Ini Batak. Ini Sasak. Jawa Timur. Ya, Madura. Jadi ini kita tuh sudah mengenal semua ada kalender kita. Setiap daerah ternyata ada hitungannya. Ada hitungannya. Ini batu-batu, ini batu menhir. Apa yang ditemukan di Kabupaten Sukabumi. Ini batu kapas, batu palu dan sebagainya. Macam-macam. Kita ke sini. Nah ini dulu tempat menyimpan jenazah kaya dulu. Ternyata di Sunda pun zaman dulu, zaman prasejarah, manusia itu sudah disimpan di dalam batu, bukan hanya di masjid aja. Tapi ini anak kecil. Ya, ini ya kamu sarkofagus. Ini manusia meninggal sih di batu, cuma kulitnya hancur. Nah ini keramik dari dinasti Tang abad 10 kita sampai abad 20 tidak ada. Ini keramik, ini yang paling tua di zaman Majapahit abad 10. Ini keramik-keramiknya juga, ini termasuk ini kita kumpulin. Nah ini keramik juga. Ini keramik yang paling kuat. Ini udah umurnya ratusan tahun, abad 10. Semangat abad 20. Udah ratusan tahun. Baik, ke sini kita lihat keris. Ini keris dari Pak Menteri. Nah, ini Pak Menteri. Ini keris kita. Ini perang sudut dari warisan di zaman dulu. Kalau ini perangko, uang dulu. Ini buku-buku. Ini buku di zaman Belanda. Ini rapor di zaman Belanda. Kita sebutin buat pendidikan anak-anak. Nah ini bangun di sini zaman perjuangan ibu saya. Dan kita punya perjuangan bangun di sini. Oh legendanya bangun di bawah Ikobo ini katanya kembang. Legendanya. Legenda dulu katanya. Zaman perjuangan kan tahun 40-an. Nah ini karena Selat Kaba di zaman PKI. Beberapa PKI Kak Bosidero kita angkat berita. Ini koran aslinya. Ini Soekarno supaya pembuktian tidak. Nah ini koran-koran pengambilan. Ini termasuknya kita ngambil sejarah. Seperti ini kita suka ekspedisi Pak. Saja kayak gini di Gunung Karang, ini Gunung. Tapi ini ada arca besar nih.
belum diambil nih, ada keburu di satu gunung, yang ditutup lagi. Ini contohnya. Ini bekas candi yang masih tertimbun. Kita menemukan, tapi nggak bisa diambil, simpan. Yang diambil. Ini beberapa tempat. Ini di Cisolok, di Gunung Tangkil, Gunung Tanjung, di daerah Pelabuhan Ratu. Nah ini zaman Jepang, samurai zaman Jepang. Ini ada yang zaman Jepang yang panjang, saya juga nggak ngerti. Ada samurai yang panjang banget. Bawanya gimana ini mau perangnya? Mereka pendek-pendek tapi kenapa panjang-panjang? Nah, ini penelitian dari BRIN. Udah penelitian. Nah, ini contohnya, ini hasilnya. Ini narasi kita dari BRIN. Ini orang waktu ini kenapa saya tanyakan karena kita pernah menyelenggarakan Gani Pusaka sejarah. Ya, kita. Ini golok pusaka asli. Yang tadi dibuat khusus. Ini yang aslinya. Mitis pasnya. Ini pusaka aslinya. Karapetok aslinya. Tapi gagalnya sudah diganti. Tapi dia masih merah. Sebenarnya itu merah darah. Saya nggak mau buka karena auranya nggak bagus. Karena ini bekas dipakai perang. Dua pasang ini yang diwariskan. Tapi setelah itu kan saya diajarkan cara membuatnya. Nah sekarang saya membuat dikhususkan dengan mengambil dari yang aslinya. Tetapi ada cara membuat. Maka saya satu serahkan. Berarti sudah 145. Terakhir sebenarnya. Karena datangnya terakhir. Prabowo yang udah apa juga. Jadi ini ngambil yang aslinya ini. Namanya Nitis Laris. Dari yang aslinya. Baik ya, kita ke sini. Ayo Nitis kita. Yang paling tua bangsa seperti ini. Karena Ustaz Opik ini banyak juga benar. Banyak. Saya kan udah ketemu banyak juga orangnya. Jadi nggak sama Opiknya suka juga gini-gini. Sama saya ini yang kalau nah ini yang ada di Jepang. Ini Aca Nobu. Jadi ketika kita dapat semua itu, Aca Nobu itu dibawa oleh Jepang. Dia itu dewanya Jepang juga. Nah ini pedang Cina di zaman Kaisar Mongol. Karena dulu Cina datang sini. Ini pedang Gaujin namanya. Nah, pedang Gaujin. Ini pedang Gaujin. Baik, alhamdulillah kita sekarang masuk. Nah ini lukisan itu bisa tokoh. Ini terus ke sini. Aku bisa kopi juga suka. Koleksi juga ya. Nah ini saya ini lukisan semua para tokoh ini. Ini lukisan apa? Saya sambil saya tulis. Ini lukisan saya tapi dari para tokoh pejabat. Yang ngurusin anak, apa? Kan nggak mungkin mau cepat. Yang penting nyoret dulu tangan tulisannya apa gimana. Nanti saya terusin. Nanti mau dipamerkan di Galeri Nasional di Jakarta. Sangat. Ya kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti pamerannya. Nah ini barang habis ini bang. Ya. Dari sini aja dulu. Kapal. Jadi ini saya ini gelas saya Raden Adipati Mapet. Kalau di Sunda ini ini bapak saya Raden Haji Adang Sandi. Kakek saya Raden Sumawinata, Raden Atekasta, Raden Ahmad, Raden Ishak, Raden Kojong, Raden Tajo Arifin, Pangeran Sogiri. Saya dari Pangeran Sogiri ini. Ke Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Muhammad, Sultan Agung Fakih Mahmud, Sultan Muhammad, Sultan Yusuf, Sultan Maulana Hasanuddin Banten, baru ke Semana Sari Bidaya, sisilah saya. Jadi ini saya mendapatkan warisan dari kakek saya. Ini kebanyakan warisan Pak Bos. Hanya meneruskan ini. Tapi dari keluarga itu jatuhnya ke saya gitu. Baik, ini menurut kakek saya ini sejarahnya Prabu Siliwangi itu sudah masuk Islam oleh Syekh Kuro ketika nikah dengan Raja Subang. Ini telapak kaki Prabu Siliwangi. Ini batas wilayah negara. Ini batas tentang wilayah negara Pajajaran. Ini kujang, bentuk rupa kujang. Jadi ini ada 130 bentuk rupa kujang yang ada di sini. Ini batunya, ada gambar bentuk. Ini bentuk ada kitabnya. Ini bentuk rupa kujang. Nah ini tuh sudah dibelah batu ini, diteliti di museum geologi. Umurnya ini sama apinya, umurnya ini berumur Oligosan awal 30-20 juta tahun yang lalu. Dari museum hasil dan ini batunya teliti. Kemudian penasaran orang Kanada ke sini sampai pengen lihat batu-batunya tersebut. Nah ini batu-batunya udah sampai itu rupa kujang. Ini naskah-naskah Sunda.
warisan di keluarga. Ini aslinya semua. Ini sudah masuk data ke kementerian. Kita punya kitab sejarah. Sebagian sudah diterjemahkan. Sejarah Sunda dan ada bahasa Jawanya. Ini kujang-kujang, ini kujang-kujang temuan. Ini kitab-kitabnya sejarah Prabu Siliwangi. Punya kan? Sejarah Prabu Siliwangi yang di Sumatera, di Santang, Prabu Kian Santang. Ini yang asli yang tua-tua. Warisan kujang. Ini kujang. Berbagai berbagai kujang. Ada yang kujang. Jadi kujang ini ada 3 warna. Maka saya lukis. Kujang warna putih itu dari air suci. Maka dari laut, yaitu artinya suci. Kujang putih itu namanya kujang waro. Kujang kuning ini namanya kujang naga emas. Dibakar dari api dari bumi yang menjadi kuning. Dan kujang hitam itu dari langit. Namanya kujang helang. Jadi di Pajajaran itu ada 3 warna. Hitam, putih, kuning. Hitam tua, putih itu bersih, kuning itu sejahtera. Nah, digambarkan dengan 3 kujang. Kujang hitam, kujang putih, kujang hitam yang kujang belang, kujang putih kujang waro, kujang kuning kujang naga emas. Di lukisan saya ketika Prabu Siliwangi bertapa untuk mendapatkan pusakanya, maka dia mendapat pusaka dari 3 wilayah, laut, darat, dan udara. Ini lukisannya. Nah, ini kujangnya, ini kujang aslinya. Ini kujang hitam. Ini kujang waro. Gagangnya sudah kita tambahin. Ini gagangnya dari kita. Ini kujang naga emas, ini kujang waro, ini kujang hitam. 3 kujang ini jadi satu, menjadi kujang Tirtabala. Namanya kujang ini. Yang atas itu Garuda itu kekuatan udara. Yang melingkar bola itu darat. Yang itu naga ini laut. Ini dipegang oleh Pangeran Arya Kemudi, putranya Kanjeng Sunan Gunung. Nah, Misalnya luar biasa ya. Gak ada duanya. Gak ada, memang gak ketemu. Udah memang zaman dulu. Memang ini dirahasiakan. Dulu tuh ini senjata rahasia. Tidak pernah dimunculkan karena ini pusaka. Yang megang ini kalau kita mah apa ya, panglima ya. Panglima angkatan bersenjata 3 matra itu. Nah, ini gambaran dari Sunda. Ini kujang-kujang yang lainnya. Kan banyak bentuknya, 130 rupa kujang. Bentuk-bentuknya. Baik, ini jadi lucu kan? Bentuknya unik-unik ya? Unik. Kau kering kan bentuk gitu juga. Kau kujang mah enggak. Kontras banget bentuknya. Bentuknya aneh-aneh. Kau kering kan harus sama lah. Ini tuh aja. Ini kujang. Benar-benar kujang. Beda, ini kujangnya beda. Unik kok. Baik. Nah, ini namanya kujang kilang. Ada legenda untuk mantra. Kujang ini dipakai untuk menghilangkan kerajaan. Mantranya ada di sini, tapi dari sini lagi kan bahasa dibaca. Jadi kalau untuk menghilangkan suatu legendanya dengan mantranya, jadi dibaca mantranya ini, lalu kujangnya ditancapkan ke tanah, maka ketika dibaca buka pintu alam goib, masuk ke alam goib itu. Mukso nggak ini legendanya gitu. Tapi mantranya ada. Kita dikasih mantranya. Kalau sekarang enggak, saya baca berkali-kali enggak keluar. Beda yang baca beda. Saya baca nggak mempan. Udah baca berkali-kali nggak bisa moksa. Ini kitab Suhasit tentang sejarah Prabu Siliwangi ini ada. Ya. Nah, ini lukisan-lukisan saya aja. Ya, baik. Ini batu-batunya. Ini lukisan Prabu Siliwangi masuk Islam. Ketika menikah dengan ini Syekh Wuro, Prabu Siliwangi menikah dengan Nyi Haja Sumangara. Ini bapaknya Haja Sumangara Ki Geleng Tapa. Menikah lalu masuk agama Islam. Saya gambarkan supaya pengunjung bisa lebih mengerti lah bahwa Prabu Siliwangi itu masuk Islam. Ini cerita Prabu Siliwangi masuk Islam naskah. Nah, kita balik ke sini karena sekarang masih besok imah kan. Entar dulu. Enggak apa-apa masuk ke sini dulu. Ini masih seru. Ustaz Rofi kan suka begini. Saya tahu kan berapa kali lihat Ustaz Rofi. Nyala. Makanya kenapa saya bilang, Ustaz Rofi kesini. Maksudnya saya pengen ngeliat, karena Ustaz Rofi kan suka. Cuci mata. Suruh ke sini saya. Saya banyak banget. Saya nggak lengkap kayak gini nih. Ya. Oh gitu. Kita dari Bang Ampel. Oh, Sunan Ampel. Bah, jadi justru masih sepupuan jauh tuh. Oh. Nyai Asari punya ibu Nyai Lailah, Nyai Lailah punya adik Ali, Mbak. Oh. Itu ada semuanya ini.
Ini turun temurun. Saya warisan ini dari keluarga terus ditulis karena memang punya turunan kuat jadi tulis. Kenapa? Karena kita mewarisi barang. Jadi akibatnya karena mewarisi barang itu maka tanah itu ditulis sehingga ditentukan siapa yang. Nah kebetulan yang mewarisi itu jadi saya gitu. Kan keluarga itu banyak. Nah makanya kita yang diwarisi ini. Untuk apa ya? Untuk dikenang kayak begini tugasnya. Ya ini kita tugas lah. Sekarang kita untuk apa? Membuat. Tapi karena kita di sini pendidikan supaya tidak timbul fitnah, saya buat jadi musik. Nah, selain itu juga kita diakui diberi izin oleh negara, diapresiasi juga, ditetapkan oleh negara menjadi warisan Duta Benda Indonesia. Tetapi di sisi lain juga tidak timbul fitnah. Padahal memang ini pusaka, cuma hal-hal spiritualnya kita tutupin. Ya, sehingga yang muncul ke masyarakat itu menjadi edukasi yang ke masyarakat. Padahal masih ada. Tapi kan, jadi edukasi. Bisa buat muter ini senjata kita. Nah ini warisan-warisan keluarga. Kalau ini dari saya yakin ini dari Jawa kok ini. Karena gambarnya kayak Majapahit ada gambarnya. Ini dari Jawa. Ini tulang paus. Tulang paus ya? Saya nggak apa. Iya betul. Ini paus biasanya kalau udah begini untuk nombak paus. Oh. Atau juga disebut perang. Saya punya tulang paus gedenya tuh. Waktu di Natuna ada paus yang sudah jadi bangkit, kayak gini, dibentuk kayak gini. Kayak gini tuh. Iya. Ini ada ini yang Tulang. Ini Kalimantan berarti ya? Iya. Tapi banyak yang jadi karena kita pada itu nyambung ya, jadi banyak beberapa yang dari luar juga banyak. Dari Jawa ini dari Jawa. Jawa. Karena dia di Cirebon dia dekat Jawa. Jadi pusaka Jawa itu sangat banyak. Tapi pusaka Jawa terus semua. Ini kembali. Ini kan kita. Ini banyak pusaka Kalimantan, pusaka Jawa juga. Nanti racun ya. Ini nggak begitu apa saya ini. Semua bukan kecuali kobong di origin ahli keramik logi ini kesini boleh bukan bahkan anti racun. Jadi betah. Tapi anak-anak. Oh, apalagi ini? Ini sudah dibuat. Ini menhir. Dulu ada batunya, batu domen. Kenapa ini? Nanti dia yang nggak ada batunya. Di bawahnya kubur. Ya itu. Jadi itu di bawah ini nanti ada batu lagi yang nggak ada empat nih. Makanya ini kenapa di sini? Ini kan nyangga batu. Ya, jadi empat tuh. Empat batu di bawah ini. Nah ini di zaman batu ini. Kemarin saya kami itu di koran kita menemukan di besar masih rawan. Saya kan kadang-kadang suka ekspedisi. Kalau saya panggil dari mau kota ini sampai betul sampai ke seperti itu bunda ditemukan di mana dan di atasnya masih tambahkan ditemukan makanan itu awal gabung dan yang kita menemukan yang baru ini batu namanya ini batu dupa itu untuk kata mereka itu saya ngerti ini tetapi ini untuk perbintangan untuk peraih-peraih itu. Ini buat taman subtanah. Ini batu ini kan. Ini temukan kita di Gunung Tangku di Pulau Ini yang belum lama, teman belum lama. Ini ternyata untuk
untuk pembicaraan. Ini Pak Anies Baswedan nulis surat kita polisi, ya kan? Kemudian Pak pejabat ini saya terusin berapa banyak wali kota, gubernur, presiden. Kemudian yang ini Pak Fadilon. Karena yang kita sebut doang. Dengan yang oh ini batu-batu fosil. Wah, kalau proses kopi bikin juga Banyak tuh masih profit semuanya. sepuasnya melukis. Biar nanti ada 2 tantangan, ada Pak Ustaz Kopi dan saya. Udah lengkap ya? Enggak. Silakan. Supaya nanti dipajangin di sini nih. Ntar ada kenangan di sini. Wah. Ada magnet. Pokoknya kapan-kapan nanti Cat bebas. Cat ini cat ini. Cat air. Oh. Apa ya? Bismillah. Waduh. Aku sih kalau melukis bisa, tapi optik loh ya, jangan suruh jadi orang lain. Kalau ditanya, masukin bisa ngelukis bisa. Bisa. Jangan kayak Avandi loh ya. Iya. Saya sendiri. Waduh. Ini udah kayak daun nih. Keren. Gampang lanjutin. Gampang lanjutinnya. Udah terbentuk. Langsung kebayang. Untuk kebayang. Wah, keren banget. Bisa aja. Yang penting ada kenangan. Kan ini mau untuk dipajangkan di museum. Ini coba lukis pejabat. Double ini. Cuma double. Tokoh yang tahu kita tulis itu. Berarti Kiai ada terahnya di Siliwangi ya berarti ya? Iya, ini setelah Siliwangi semua. Biasa. Wah, udah kelihatan ini. Udah bisa baca. Oke. Hak yang wajib tanda tangan nama jelas. Karena ini ada size kosong. Tapi ini Pakai itu. ini tanda tangan. Di atasnya. Tanda tangan, nama, dan tanggal bulannya. Ya, tanggal berapa? Tanggal dulu. Tanggal 28 Juni. 28. Delapan. 6. Gini ya. Harus dipotong sebelum dan sesudah. Before. Nanti saya tanda tangan sini lagi. Double. Pak, ini Pak. Yuk, foto. Supaya kelihatan. Nanti saya